Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca buku Yeremia pasal 18 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji Tuhan, pagi ini kita diingatkan tentang pengalaman Yeremia ketika dia berada di satu tempat atas petunjuk Tuhan. Dia perlu belajar mengenal Tuhan dengan cara Tuhan, karena kehendak Tuhan jauh lebih baik dari segala sesuatu yang kita pikirkan. Di sini Yeremia belajar dari tukang periuk. Dia melihat bahwa bejana-bejana yang dikerjakan itu indah, namun dalam proses pembuatan itu ada bejana yang rusak, dan itu ada bejana yang tidak dibuang ketika dia rusak, tapi bejana itu kembali diperbaiki, dibuat menurut pandangan yang terbaik bagi membuat bejana itu. Disinilah Yeremia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam membawa kehidupan kita menurut rencana dan tujuannya. Di dalam proses perjalanan itulah yang seringkali kita mengalami jatuh bangun, gagal, susah, menderita, dan rugi. Ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan ingatkan, Tuhan berkata kepada Yeremia, masakan aku tidak bisa rubah? Masakan aku tidak dapat bertindak untuk kondisi, situasi yang mungkin tidak menyenangkan bagi bejana tanah liat itu? Sebab itu, pagi ini kita diingatkan, apapun yang sedang kita jalani hari-hari ini, situasi seperti apapun yang sedang mengganggu perasaan, pikiran, bahkan usaha, bisnis kita, ingatkan bahwa engkau ada di dalam tangan Tuhan. Dan tidak ada pernah Tuhan membiarkan yang gagal itu dibuang begitu saja. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya, umat pilihannya, ketika dia gagal, ketika dia rusak, dibiarkan begitu. Tapi Tuhan akan memperbaikinya. Dan dia katakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Dia bisa bertindak, namun itu adalah kehendaknya untuk melakukan sesuatu di dalam proses kegagalan, di dalam proses kehancuran, di dalam proses kejatuhan. Dia mau membuat sesuatu yang baru. Sebab itu dalam perjalanan kehidupan ini, ingatkan dirimu, baik di dalam pekerjaan, bisnis, studi, maupun dalam kehidupan berumah tangga. Tidak ada kata hancur, tidak ada kata rusak, tidak ada kata tidak berdaya. Karena firman Tuhan, aku dapat bertindak untuk kamu. Itulah janji Tuhan, bahwa kita harus tetap tegar, kita harus tetap percaya, kita harus tetap yakin bahwa kita ada di dalam tangan membuat bejana yang tidak pernah gagal,
Kita boleh rusak, kita boleh gagal, tetapi yang membuat kita itu akan memperbaiki kita kembali. Kiranya Tuhan menolong kita di hari-hari ini untuk tetap terus kuat berjalan di dalam keyakinan, kepercayaan, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari yang baru ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang sedang kami jalani dalam hidup ini, mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin hal-hal yang merugikan, mungkin ada hal-hal yang membuat kami kehilangan semangat. Tuhan tolong kami, ingatkan kami. Karena kami ada di dalam tangan penjunan yang terbaik. Kami ada di tangan tukang periuk yang mahir merubah dan membuat segala sesuatu menurut pandangannya. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik anak-anak-Mu yang pergi berbisnis, maupun yang sudah bekerja dan studi, dan juga yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, ingatkan kami di tengah kegagalan, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, ada tangan yang tetap siap bekerja untuk memperbaiki dan memulihkan kembali perjalanan kehidupan kami menurut pandangan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat-Mu di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat